jangan sombong. Itu penting. Bukan hanya jangan sombong. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar, ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi, tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu bagaimana? Tadi Bu Prita sudah bicara, kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, mungkin kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya, pertama kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua bapak kamu. Karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak kamu. Jadi ibu mengandung kita. Begitu kita lahir, kita disuapin, terus kemudian kita ngompol, kita buang air besar, tengah malam, lagi tidur enak-enak, dia bangun, dia susuin kita, kadangkala cuci, kita punya ngompol cuci, kita punya bekas buang air. Kemudian dia didik kita, dia bawa kita ke sekolah, dia antar, diajarin kita. Kalau seorang ayah cuman cari nafkah saja diberikan, tetapi kalau yang mendidik anak-anak itu semua peran ibu sangat besar. Oleh sebab itu jangan sampai kita lupa akan pengorbanan seorang ibu. Dan pengorbanan seorang ibu itu nggak bisa diukur dengan materi. Saya pun kadangkala suka sedih. Saya kalau ke makam ibu bapak saya, andai kata saya masih punya ibu bapak, pasti saya akan sayangin lebih. Tapi ya mungkin Tuhan berencana lain. Kita harus hormat. Bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita. Kalau kita sayangi orang tua kita, perhatikan orang tua kita, insya Allah barokah, rezeki semua di depan mata disiapkan oleh Allah. Dan saya mengalami hal itu. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa, dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Jadi sekali lagi, inilah anak jalanan, pedagang asongan, tapi karena Allah mau apapun kun fayakun, bisa jadi apa saja. Seperti tadi dikatakan Bapak yang bicara tadi bahwa jangan sombong, itu penting. Bukan hanya jangan sombong, harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar, ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah, buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22 juta nggak bisa. Sekarang kalau dikasih proyek 22,5 triliun tidak akan merubah lifestyle saya. Saya tetap berpenampilan ke kantor pakai celana jeans. Berhubung ini di tempat terhormat saya pakai celana jeans hitam Pak, maaf ya Pak. Biasanya warna biru gitu.
Jadi saya tetap juga, ini pakaian agak bagusan dikit Pak. Kalau enggak pakaian saya agak compang-camping Pak. Jadi maaf nih Pak. Jadi enggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita enggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pinter. Saya sekolah tidak lulus kayak adik-adik wisudawan sekarang. Saya sekolah cuman sampai SMA, lulus, terus saya di Fakultas Kedokteran pernah, di Fakultas Hukum pernah, cuman tingkat 1, tingkat 2 saja. Tetapi ya, saya bisa jadi hari ini, masa kalian yang sudah sarjana gak bisa lebih dari saya? Gengsi dong. Jadi mungkin karena waktunya terbatas, nanti kita sesi tersendiri. Kalau ini hubungi saya aja. Kalau mau buka nasi kuning, kalau mau bergabung ke saya, nggak usah melalui staf saya. Hubungi nomor telepon saya, silakan kalau mau dicatat. 081 381 559955. Jadi langsung ke saya, dan saya akan salurkan kepada rekan-rekan kerja saya untuk segera diproses. Jadi saya bulan Juni kemarin di Unmul juga disuruh speech, tetapi speech di sini saya berkesan dengan wejangan Ibu Prita yang begitu welas asih dan keibuan, dan semua intisari orang sukses sudah dibacakan oleh Ibu Prita tadi semuanya. Jadi camkan itu kata-kata, insya Allah kalian semua akan berkiprah dan sukses, dan aku yakin lebih sukses dari saya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Jadi ya inilah gaya bicara anak kampung yang nggak sekolah, tetapi ya mohon sekali lagi dimaafkan kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.